Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara bersama saya Ardila Se, dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Rumah warga di permukiman padat di Palmerah, Jakarta Barat ludes terbakar. Sumber api dari korsleting listrik. Enam rumah warga terbakar di permukiman padat di kawasan Kemangisan, Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan dengan cepat merambat ke rumah lainnya yang bersebelahan. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat mengerahkan 20 unit damkar dan 100 personel ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam insiden ini. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 5 kios di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik di bengkel motor. Warga panik melihat api mengepung 5 kios di Jalan Kali Abang, Bungur, Kota Bekasi. Api diduga akibat korsleting listrik di bengkel sepeda motor hingga merambat ke 4 toko lain. Api berhasil padam 1,5 jam kemudian. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Pemirsa, aksi brutal geng motor berulang kali meneror warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan memicu perlawanan massa. Setelah 4 hari diserang berturut-turut, warga berhasil menangkap 6 terduga pelaku. 6 terduga pelaku anggota geng motor berhasil ditangkap warga di Jalan Pemuda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga melawan sengit atas perilaku geng motor yang mengatasnamakan Geng Utara. Geng Utara terdiri dari 30 orang mengendarai sepeda motor menyerang warga di perumahan Jalan Pemuda ini selama 4 hari berturut-turut. Para anggota geng motor menyerang warga dengan menggunakan panah. Kegeraman warga berakhir setelah 6 orang anggota geng motor berhasil ditangkap oleh warga. Sempat terjadi pemukulan oleh warga, syukurnya petugas kepolisian dari Polres Maros berhasil mengamankan 6 remaja yang diamuk warga. 2 unit sepeda motor yang diduga milik pelaku tertinggal di lokasi dibakar warga. 6 pelaku kini telah dibawa ke Mapolres Maros bersama barang bukti termasuk 2 sepeda motor yang sempat dibakar warga untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kita mendapat salah satu geng motor, yaitu ada berapa terduga pelaku yang kita tangkap, amankan, dan di sini ada 2 motor. Ada 2 motor pelaku yang dibakar oleh massa warga akibat telah membusuk beberapa warga yang ada di lingkungan Kota Daeng, Kabupaten Maros, tepatnya di Jalan Pemuda Maros. Aksi perlawanan warga menunjukkan tingginya keresahan masyarakat terhadap teror geng motor. Namun masyarakat diimbau tetap menyerahkan penanganan pelaku kepada aparat agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang pecopet babak belur diamuk massa di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tertangkap tangan mencopet ponsel pengunjung mal. Ya, pemirsa, seorang pemuda babak belur diamuk massa usai mencopet ponsel milik pengunjung mal Pakuwon. Modus pelaku berpura-pura berbelanja di gerai elektronik. Saat korban lengah, pelaku mencopet ponsel korban. Di luar dugaan, korban mengetahui aksi pelaku, teriak hingga mengundang perhatian pengunjung. Pelaku diamankan petugas keamanan setelah diamuk pengunjung. Kenapa bang? Oh maling. Polisi menggerebek rumah pelaku penyerangan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. 14 pemuda ditangkap berikut barang bukti senjata tajam serta busur anak panah. Rumah pelaku penyerangan terhadap warga di Panakukang, Kota Makassar digerebek polisi. Namun pelaku tidak di rumah. Polisi mengamankan 14 pemuda
Berikut sejumlah senjata tajam dan busur panah. Saat ini belasan pemuda masih menjalani pemeriksaan di Polsek Panakukang. Pelan-pelan. Ada sabu-sabu di dalam. Bentar gitu. Pemirsa, tak ada angin, tak ada hujan. Seorang pria berlagak seperti Bang Jago menganiaya pengendara sepeda motor di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku pun menantang korban untuk beradu kekuatan dan viral di media sosial. Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Agak lu ngapa bang? Seorang pemotor dipukul pemotor lain saat lalu lintas macet. Aksi pemukulan ini terjadi di Jalan Muhammad Kafi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban sempat menanyakan alasan pemukulan kepada pelaku, tetapi pelaku menjawab untuk memanggil ayahnya. Sebelumnya, korban telah dipukul pelaku 3 kali, kemudian korban mengambil ponsel untuk merekamnya. Tak hanya dipukul, korban pun ditabrak dari belakang. Kenapa? Setelah korban dipukul 2 kali saat direkam, dirinya kabur dan berupaya mencari kantor polisi di Jagakarsa. Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil mengamankan pelaku di sekitar Masjid Al-Wikoya, Jagakarsa. Pelaku ditangkap saat menggunakan motor yang digunakan untuk menganiaya korban. Kita sudah menangkap untuk yang diduga pelaku dan diamankan untuk diproses lebih lanjut. Untuk inisial yang diduga pelaku FRS, kemudian untuk umurnya 37 tahun. Lanjut sekarang lagi diproses, kita meminta keterangan kenapa dan motifnya masih kita cari dan kita kembangkan. Saat ini pelaku dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan. Polisi pun masih mendalami alasan pelaku menganiaya pemotor lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Video seorang wanita berolahraga angkat beban di tempat gym viral di media sosial. Wanita ini memerahi kepada pengunjung yang melintas. Ya, pemirsa, diambil dari unggahan @nyimaslaula di Threads. Sejumlah akun informasi turut mengangkat peristiwa ini. Kekesalan wanita bernama Nyimas Laula saat fokus angkat beban di tempat gym diduga diganggu seorang pengunjung yang melintas hingga ia tak berhasil mengakhiri sesi olahraganya dengan hasil baik. Video ini pun ramai menuai pro dan kontra. Banyak warganet mengkritik reaksi berlebihan. Tak seharusnya dilakukan, apalagi olahraga dilakukan di tempat gym sebagai areal publik. Teguran bisa dilakukan lebih santun. Akan tetapi pemirsa, pemilik akun Nyimas Laula mengaku pengunjung itu sudah 3 kali bolak-balik dan tak berjalan di ruang yang disediakan. Tak terima diviralkan, Nyimas dikabarkan akan menempuh langkah hukum ke akun yang menyebarkan videonya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pemuda ditemukan tewas di rumahnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Diduga kuat, korban tewas dibunuh lantaran terdapat luka di leher. Warga desa Kebonsari, Pekalongan, Jawa Tengah digegerkan dengan tewasnya pemuda bernama Daniel Faza, berusia 20 tahun di kamar mandi rumahnya. Polisi yang datang ke lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Korban pertama kali ditemukan oleh kakak iparnya dengan luka parah dan terdapat luka sayatan di bagian leher. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban yang diketahui bekerja sebagai anak buah kapal sempat menemui sejumlah orang di teras rumahnya pada Sabtu malam. Korban ada luka robek atau sayat pada leher, dan tadi kita sudah melakukan langkah-langkah pendalaman dan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Kraton Pekalongan untuk diotopsi. Hingga kini Satreskrim Polres Pekalongan masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku serta motif di balik pembunuhan tersebut. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Polda Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan gadis YT dengan 3 pasal berlapis. Taufik Hidayat terancam hukuman 36 tahun penjara.
Kepolisian daerah Jawa Barat resmi menjerat Taufik Hidayat tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap gadis YT dengan 3 pasal berlapis. Ancaman hukuman yang diakumulasi mencapai 36 tahun penjara. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menambahkan pasal baru bagi tersangka, yaitu dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Sebelumnya, Taufik Hidayat telah dijerat dengan pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dan pasal 469 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Masing-masing pasal tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan penambahan pasal kekerasan seksual didasarkan pada keterangan saksi ahli, keterangan korban, dan hasil visum. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan, sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu visum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman, ya, 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Status residivis juga menjadi faktor pemberat bagi Taufik Hidayat yang diketahui pernah menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dalam kasus serupa. Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Tak hanya YTR pemirsa, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah. Di Bandung, Jawa Barat, korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang telah melapor ke polisi pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi kini mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 30 saksi telah diperiksa dan hukuman puluhan tahun penjara dari pasal berlapis siap menjerat Taufik Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat luka bakar tak kunjung sembuh, korban penganiaya oknum polisi dirawat intensif di RSD Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Korban juga menjalani visum ulang. MAN, istri siri korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga oleh Aibtu N, oknum anggota Polri aktif di Polres Tegal Kota, kini dirawat intensif di RSD Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kondisi luka bakar korban akibat siraman air keras tak kunjung sembuh. Korban kini menjalani penanganan medis karena luka yang dideritanya membutuhkan perawatan lebih serius. Selama ini korban belum pernah memperoleh penanganan secara menyeluruh di rumah sakit. Enggak, jadi memang lukanya itu sangat serius ya, sampai maaf ya, maksudnya ada belatung ya apa segala macam gitu kan. Karena kan selama ini tidak ada penanganan dari ke rumah sakit, jadi hanya ganti perban, kasih antibiotik seperti itu. Korban juga menjalani visum ulang di RSD Gunung Jati Cirebon.
Kondisi ini dilakukan karena kondisi korban yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sebelumnya, korban menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Tersangka Aibtu N melakukan penganiayaan kekerasan hingga penyiraman air keras kepada korban. Selama 2 tahun, korban mengaku mengalami berbagai bentuk kekerasan selama tinggal bersama tersangka. Kini Polres Tegal telah menangkap tersangka dan proses hukum atas laporan tersebut masih berlangsung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan. Pemirsa, geram dengan kasus penganiayaan istri sirip dilakukan oknum polisi, pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Kapolri segera mengungkap wajah pelaku ke publik. Menurut Hotman, perilaku penyimpang dan aksi kriminal oknum polisi tidak perlu ditutup-tutupi. Saya minta kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh. Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain selalu ditampilkan di press release, ditayangkan oleh kepolisian kan, mukanya dipertontonkan ke publik gitu loh. Kenapa begitu oknum polisi kok sampai hari ini orang belum tahu polisi yang mana gitu. Seorang mahasiswa dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah. Hilang memasuki hari ke-7, keberadaannya masih belum diketahui dan keluarga masih terus mencari. Kabar hilangnya Nadira AZ Zahra, mahasiswa semester 2 sebuah universitas di Bandung viral di media sosial. Ia dilaporkan hilang setelah pamit berangkat ke kampus pada 30 Juni 2026 dan hingga kini belum pulang. Pihak keluarga menyebut nomor telepon dan akun media sosial Nadira tidak dapat dihubungi. Temui jalan buntu, keluarga memutuskan membuat laporan ke polisi. Cuma setelah itu memang sampai hari ini kita kehilangan jejak gitu ya. Kita kehilangan jejak, dia keluar kampus jam berapa, kapan, kemana, sama siapa, pakai apa, kita belum tahu. Jadi kami semakin khawatir, semakin cemas. Kalau kami menginformasikan di semua media yang bisa kami jangkau, ke grup-grup dan lain-lain. Dengan memohon dengan segala kerendahan hati kami, mohon bantu kami bisa menyampaikan informasi akurat tentang keberadaan anak kami. Pemirsa, polisi kembali mengamankan 1 orang terduga pelaku penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan. Kini 2 terduga pelaku menjalani pemeriksaan dan juga penyelidikan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah kembali mengamankan seorang pria berinisial R. Diduga terlibat penyerangan terhadap personal Satres Narkoba Polres Katingan saat operasi penggerebekan di Desa Tumbang Kalame. Pelaku ditangkap di sebuah rumah tanpa perlawanan dengan barang bukti sebilah parang. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku A di atas sebuah perahu bersama istrinya di Desa Tumbang Parie, Katingan. Kini sudah 2 terduga pelaku diamankan. Petugas masih mengejar pelaku lain yang menyebabkan 3 anggota polisi gugur, yaitu Aibda Yudi Perdana Putra, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibda Sumarianto. Dalam pelaksanaan tugas membasmi narkoba, beliau menjadi korban, salah satu korban dari bandar narkoba. Ya, kami berharap semoga beliau diterima sisi Allah SWT. Sebelumnya, insiden berdarah terjadi pada Kamis 2 Juli saat tim Satres Narkoba Polres Katingan melakukan operasi penangkapan pengedar narkoba bio residivis kasus narkotika. Pelaku diamankan petugas, namun keluarga pelaku menyerang menggunakan parang. Petugas melepaskan tembakan peringatan, namun keluarga terduga pelaku terus melawan. Polisi melakukan tindakan tegas dan terukur mengakibatkan keluarga terduga pelaku bernama Tario meninggal dunia. Warga terprovokasi hingga menyerang petugas. Anggota Satres Narkoba menyelamatkan diri menyeberangi sungai, namun massa menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Diiming-imingi keuntungan, puluhan warga jadi korban arisan bodong. Kerugian capai 1 miliar rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.
Anda kembali di Sindo Malam pemirsa. Puluhan korban investasi dan arisan bodong di Sukabumi, Jawa Barat menggeruduk rumah terduga pelaku. Mereka meminta pertanggungjawaban pengelola untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan sebesar 1 miliar rupiah. Sejumlah warga yang didominasi kaum Hawa mendatangi rumah terduga pelaku investasi dan arisan bodong di kawasan Segarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kedatangan para korban yang merasa dirugikan meminta kejelasan sejumlah uang yang telah mereka setorkan kepada terduga pelaku. Total korban yang menjadi korban mencapai 70 orang. Mereka telah menyetorkan uang kepada terduga pelaku mulai dari 5 juta sampai 100 juta rupiah. Dari puluhan korban, total uang yang telah disetorkan mencapai 1 miliar rupiah. Untuk meredam emosi massa, aparat kepolisian dan tokoh masyarakat kemudian melakukan mediasi untuk mencari kesepakatan. Salah seorang korban mengaku telah menyetorkan sejumlah uang kepada pelaku dalam kurun waktu 3 bulan sebesar 80 juta rupiah. Nilai tersebut belum termasuk kerugian dari kegiatan arisan dan korban lain yang hingga kini belum terdata. Nah, terus? Karena nggak diambil, terus diputer-puter sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian sampai sekarang. Hampir 1 M total. Semuanya? Kalau uang yang sendiri berapa? 80 kurang lebih. 80 juta. Harusnya cair di tanggal 25 Mei. Itu cair 13.500.000. Uang aku 9 juta di dia. Tapi aku tuh tanggal 19 dia masih nawarin, katanya tanggal 19 itu udah rungkat. Tapi sampai akhirnya kita semuanya itu sampai 1 miliar rupiah. Semuanya 70 korban. Lantaran tidak menemui titik terang, mediasi selanjutnya dilakukan di kantor Kelurahan Cibadak. Kedua belah pihak dihadirkan untuk mencapai kesepakatan. Pihak pengelola mengaku akan mengembalikan uang para korban dalam waktu 3 bulan. Namun jika kesepakatan tidak tercapai, para korban akan melaporkan kasus ini ke polisi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Unjuk rasa besar-besaran terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menyusul tewasnya seorang ibu hamil dalam insiden penembakan. Warga menuntut kasus ini diusut tuntas. Ya pemirsa, ratusan warga menggelar aksi damai atas meninggalnya Melkiana Duwitau, ibu hamil 7 bulan. Korban tewas tertembak di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, 2 Juli lalu. Warga mendesak aparat untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden penembakan. Pasca insiden, Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua langsung membentuk tim investigasi. Hasil peninjauan awal, Komnas HAM menemukan 6 lubang diduga bekas tembakan peluru di rumah korban. Pemirsa, tim kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial yang menangani perkara klien mereka. Tak diberi kesempatan memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Yang mulia, tim kuasa hukum mantan Mendikbud Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. 4 hakim yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saat menangani perkara Nadiem Makarim. Kuasa hukum menilai pelanggaran kode etik terjadi mulai dari dugaan manipulasi fakta persidangan, imparsial hakim hingga penunjukan hakim yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial. Sementara itu pemirsa, sidang dugaan suap dan gratifikasi Bupati Pati nonaktif Sudewo dijaga ketat aparat. Polisi siagakan kendaraan Lapia Baja dan Brimob bersenjata lengkap. Aparat gabungan Brimob Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang melakukan pengamanan ketat sidang dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang. Aparat menerjunkan kendaraan lapis baja dan water cannon. Penjagaan ini dilakukan mengantisipasi kabar masa pendukung Sudewo akan hadir di sidang.
Sidang Senin pagi dengan agenda pemeriksaan 4 saksi rekanan Dirjen Perkeretaapian DJKA yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Sudewo mengaku tidak pernah menerima uang suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI. Sejauh yang saya ikuti, insya Allah saya ini clear, tidak menerima uang sama sekali. Tadi di dalam persidangan pun juga jelas bahwa uang itu berhenti di Mirna. Tapi nanti kan ada persidangan berikutnya, mudah-mudahan baik. Iya kan, bukan tidak mengakui karena memang tidak menerima kan itu. Jadi yang bisa ditanyakan oleh Pak Benar. Kan si Pak Dian ngomongnya kan cuma salah Pak kan ya. Sudewo didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di DJKA senilai 3,8 miliar rupiah. Sudewo juga didakwa dugaan suap jual beli jabatan kepala desa senilai 2,4 miliar rupiah. Usai sidang, Sudewo dikawal ketat aparat Brimo bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Istana angkat suara terkait polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal yang menjadi tersangka korupsi MBG. Istana menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Satu orang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal disebut Kejagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ia adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Iwan terlibat dalam proses jual beli food tray atau ompreng yang ternyata menyalahi aturan. Istana angkat suara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari menyebut walaupun berpangkat jenderal, namun proses hukum terhadap Iwan harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Kodari juga menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kejagung. Kalau bicara aspek hukum, tentu semua harus kembali kepada aparat penegak hukum. Dan yang sedang memproses sekarang adalah Kejaksaan. Dan seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya. Jadi sebetulnya siapapun dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan posisi dan pos yang sedang ditempati. Ya, jadi bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya non-polisi, tetapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN. Intinya kita lihat saja proses yang akan berkembang ke depan dan akan diproses sebagaimana mestinya. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjadi tersangka ke-7 dalam perusahaan korupsi MBG. Kejagung menyebut Iwan berbuat curang dengan mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Namun, pemilik dapur dipaksa membeli food tray atau ompreng kepada perusahaan yang sengaja ia dirikan. Selain Iwan, Kejagung sudah menetapkan 6 tersangka lainnya. 3 diantaranya petinggi Badan Gizi Nasional. Mereka diduga kong kali kong dalam praktek jual beli dapur MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain oknum polisi aktif, oknum TNI aktif juga diduga terlibat korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu diduga ada di balik pembelian 21.000 motor listrik. Setelah Kejagung menetapkan polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka korupsi MBG, Korps Adiaksa menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu berinisial BU. Di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, BU memiliki jabatan ganda, yakni sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Sebagai petinggi di Badan Gizi Nasional, BU diduga ikut kong kali kong mengatur penggelembungan harga barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang jumlahnya mencapai 21.801 unit. Walaupun sudah menemukan keterlibatan oknum TNI, namun Kejagung tidak bisa serta-merta memproses BU karena masih berstatus TNI aktif. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif. Mendengar anggota TNI diduga terlibat korupsi MBG, Mabes TNI langsung buka suara.
Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut terkait masalah BU akan berkoordinasi dengan Kejagung. Jika terbukti korupsi, maka BU akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dalam lingkaran korupsi MBG, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang petinggi Badan Gizi Nasional, 3 lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, atlet biliar asal Filipina Carlo Biado keluar sebagai juara dalam turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2026 yang digelar di Pro Billiard Center iNews Tower Kebun Siri, Jakarta Pusat. Carlo Biado keluar sebagai juara usai mengalahkan rekan senegaranya Paulo Galito di partai final. Partai final turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2026 disaksikan langsung oleh Ketua Umum PB POBSI Haritanu Sudibjo. Di partai puncak, pebiliar asal Filipina Carlo Biado mampu menaklukkan pebiliar rekan senegaranya Paulo Galito dengan skor 10-9. I'm very happy because I won in the tournament. For me, it's a good start. Because after this tournament, I'm going to Vietnam for the Asian Pool Championship to defend my title last year. Then after that, I'm going to US for the US Open. So it's gonna be a long trip. Partai finalnya sangat seru juga. Terus penontonnya, antusiasnya juga saya lihat kemajuannya sangat signifikan lah dibanding tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi ya menurut saya cukup baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sementara itu, perjuangan pebiliar andalan tanah air Irsal Nasution harus berakhir di babak 4 besar dengan meraih juara ketiga. Di mana Irsal ini memang adalah salah satu atlet andalan yang mana ranking 1 untuk saat ini. Dia telah membuktikan dirinya dan mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda yang lain. Gitu. Ya, alhamdulillah saya jadi wakil satu-satunya dari Indonesia yang bisa melaju sampai babak semifinal. Ajang ini sangat bergengsi gitu, dan terima kasih juga buat Pak Haritano yang udah mewujudkan impian kami sebagai atlet Indonesia. Suksesnya Indonesia International Open 2026 memacu semangat PB POBSI untuk menggelar kejuaraan dunia demi pengalaman bertanding bagi atlet Indonesia di kancah internasional, sekaligus memajukan olahraga biliar di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Militer Angkatan Udara Rusia mengerahkan puluhan ribu drone untuk membobardir pos komando Ukraina. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Tangis haru pecah saat puluhan ribu pelayat mengikuti upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini di Masjid Raya Imam Besar Khomeini, Teheran. Puluhan ribu pelayat memadati musola Imam Besar Khomeini di Teheran pada Sabtu untuk mengikuti upacara perpisahan mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama anak, menantu, dan cucunya yang masih bayi. Sambil berseru dan menangis, para pelayat memegang potret Khamenei, bendera Iran, serta spanduk bertuliskan balas dendam. Para pelayat diperkirakan akan terus berdatangan dalam beberapa hari mendatang untuk menyampaikan bela sungkawa. Prosesi pemakaman umum direncanakan pada tanggal 6 Juli sebelum upacara berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Masjid, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli. Iran menyatakan delegasi resmi dan tokoh agama dari lebih dari 90 negara diperkirakan akan ikut serta, termasuk Perdana Menteri Pakistan dan perwakilan senior dari Rusia, China, India, dan Iran.
Sementara itu pemirsa, ada yang mengejutkan dari pemakaman Ali Khamenei. Di tengah perseteruan dengan Iran, Arab Saudi mengirimkan delegasinya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan pemimpin tertinggi Iran itu. Delegasi Saudi yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Walid El-Kerji, menghadiri upacara pemakaman kenegaraan Ayatollah Ali Khamenei. Delegasi Saudi memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Khamenei. Mereka juga menyampaikan pesan bela sungkawa langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Wamenlu Saudi juga resmi mengisi dan menandatangani buku memoar duka cita bagi mendiang Khamenei. Langkah diplomatik formal ini dilakukan di bawah pengawalan ketat sebagai bentuk penghormatan kenegaraan atas wafatnya tokoh sentral Republik Islam tersebut. Kehadiran utusan tingkat tinggi dari Riyadh ini disambut langsung oleh jajaran pejabat diplomatik Iran dalam atmosfer yang khidmat dan penuh dengan protokol kenegaraan. Pengisian buku memorial ini sekaligus menjadi simbol rukunnya komunikasi formal antar kekuatan besar di kawasan Teluk. Pemirsa, pasukan teroris Israel melempar granat kepada warga sipil Palestina yang tengah berada di dalam mobil. Sambil menodongkan senjata, pasukan penjajah Israel mendekati mobil warga Palestina yang tengah berhenti. Tentara IDF ini kemudian melemparkan granat ke dalam mobil warga Palestina yang berada di kamp pengungsi Kolandia, Yerusalem. Tidak cukup melempar granat, pasukan bengis ini kemudian menutup pintu mobil warga Palestina agar granat tersebut meledak di dalam mobil. Belum diketahui bagaimana kondisi terkini korban pelemparan granat oleh tentara Zionis ini. Wilayah sensitif di Beaufort, Lebanon Selatan kembali diambil alih militer Israel. Militer Israel mengklaim jaringan terowongan di bawah punggung bukit mencakup tempat tinggal, penyimpanan senjata, rudal anti-tank, amunisi, peralatan medis, dan infrastruktur untuk tinggal dalam jangka waktu lama. Bukit Beaufort dan Kastil Beaufort memiliki bobot militer dan simbolis yang besar. Pasukan Israel merebut situs tahun 1982 dan menguasainya hingga penarikan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Ya, pemirsa, informasi pilihan hari ini akan kami rangkum dalam Sindo News 5 sekaligus menjadi penutup Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Ari Lase beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya, kita masuk di segmen Sindo News 5. Kali ini pemirsa, informasi-informasi terkini yang terjadi pada hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Berikutlah selengkapnya. Sindo News 5 yang pertama, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional masih relatif stabil, namun harga daging sapi dan daging ayam mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari pantauan harga di Pasar Palmerah Jakarta, harga daging sapi dijual di kisaran Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging sapi masih berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya harga pasokan dari distributor, pemirsa. Sementara itu harga daging ayam mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 atau berkisar Rp47.000. Yang kedua, pemirsa, informasi tentang kelangkaan BBM jenis solar masih terus terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan mengular di SPBU yang masih memiliki stok. Ya, seperti yang kita lihat ini pemirsa, antrian kendaraan mengular di salah satu SPBU Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Ya, kita lihat ya di Mandailing Natal, Sumatera Utara, para sopir truk antri berjam-jam ya. Antri berjam-jam demi mendapatkan solar. Antrian ini terjadi imbas kelangkaan solar yang sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Kelangkaan solar ini terjadi karena pasokan datang terlambat dan kuota dibatasi hanya 8 ton per SPBU setiap hari. Padahal pemirsa, permintaan solar cenderung meningkat. Akibat lamanya mendapatkan solar, aktivitas warga terganggu, bahkan harus merugi karena terlambatnya pengiriman logistik. Warga berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di setiap SPBU hingga antrian mengular tidak kembali terjadi. Pagi kita nggak dapat, Bang. Nggak dapat ya? Abang tiap hari kayak gini? Iya, Bang. Jam berapa lah antrinya, Bang? Udah jam 7 tadi, Bang. Sampai jam 9 belum dapat? Belum dapat paling. Ya, kemudian informasi ketiga, pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak selama Januari hingga Juni 2026 sudah terrealisasi 45% dari target APBN yang mencapai 2.357,7 triliun rupiah. Ya, semoga saja penyalurannya juga maksimal ya, di mana menurut Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu nilai penerimaan pajak selama paruh pertama 2026 tumbuh sekitar 23% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Jika diestimasikan, penerimaan pajak sampai Juni 2026 mencapai 1.030 triliun sampai dengan 1.060 triliun rupiah. Ada pertumbuhan 23% atas akumulasi penerimaan pajak semester pertama 2026 seiring perbaikan kondisi ekonomi. Pertumbuhan penerimaan, pemirsa, terjadi di seluruh jenis pajak, pemirsa. Kami mencatat kinerja penerimaan perpajakan kami itu alhamdulillah sangat baik. Dari Januari sampai Juni kami mencatat kira-kira pertumbuhan itu hampir 23% lebih akumulasi. Dan di semua jenis pajak kami mencatat ada pertambahan kinerja, kenaikan kinerja yang signifikan dibanding tahun lalu periode yang sama. Artinya dari sisi fiskal, dari sisi kapasitas pemajakan terhadap natural growth daripada perekonomian Indonesia itu semakin baik, pertumbuhan ekonominya pun semakin baik. Ya, ketika penerimaan pajak 45%, pertumbuhan ekonomi dianggap baik, semoga berita berikutnya ini bukan anomali ya, di mana Tokopedia dan TikTok dikabarkan justru melakukan PHK besar-besaran. Penasihat khusus Presiden RI bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal turun langsung untuk memperoleh tahu fakta secara utuh sebelum pemerintah mengambil langkah. Jadi pemerintah menanggapi isu PHK massal. Penasihat khusus Presiden RI bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal menemui sejumlah buruh di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Ini dia aktivitas kegiatan pertemuannya ya. Dalam pertemuan ini Said Iqbal mengatakan akan menindaklanjuti laporan langsung informasi mengenai isu pemutusan hubungan kerja PHK di Tokopedia dan TikTok untuk memperoleh fakta sebelum pemerintah ambil langkah lebih lanjut. Sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur sehingga setiap persoalan ketenagakerjaan harus dilihat secara komprehensif. Pemirsa, sebelumnya rumor tentang pemutusan hubungan kerja terhadap 90% karyawan Tokopedia dan TikTok ramai beredar di media sosial, ramai dibahas di media sosial. Di mana dalam waktu dekat Said Iqbal menargetkan dapat bertemu dengan para pekerja Tokopedia, TikTok bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi yang terjadi dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Masalahnya adalah karena situasi pasar di mana mereka kan istilahnya money burn, membakar uang. Kalau itu kemudian membuat mereka merugi, tentu kita akan diskusi hak-hak buruhnya. Tidak boleh dilanggar. Demikian. Ya, memang tugas pemerintah ya untuk mencari solusi terhadap sejumlah persoalan yang dialami masyarakat. Termasuk ini juga informasi pemirsa. Pemerintah ungkap salah satu penyebab anjloknya harga daging ayam dan telur adalah berkurangnya penyerapan selama program MBG berhenti di masa libur sekolah. Kini Kementerian Perdagangan tengah berupaya mencari pembeli dari Singapura dan meminta hotel, restoran, kafe untuk tingkatkan penyerapan telur dan daging ayam.
Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta Pusat mengatakan berdasar sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, harga sejumlah komoditas pangan saat ini dijual di bawah harga eceran tertinggi HET. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh liburnya program MBG, makan bergizi gratis yang bertepatan dengan masa libur sekolah, sehingga penyerapan terhadap sejumlah bahan pangan berkurang. Terkait hal tersebut, guna bantu menyerap kelebihan pasokan bahan pangan, Kementerian Perdagangan meminta hotel, restoran-restoran, dan kafe meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam. Pemerintah juga mulai buka peluang ekspor telur ke Singapura sebagai pasar alternatif. Meskipun hingga saat ini belum memperoleh pembeli, proses penjajakan akan terus dilakukan oleh pemerintah. Ya, 5 informasi terbaru terkini kami hadirkan untuk Anda. Satu hal yang harus dipastikan, pemerintah harus segera memberikan solusi untuk rakyatnya demi kesejahteraan terjamin. Terima kasih, sampai jumpa.